Bapak Ibu sekalian, monggo niki wonten mumpung kesempatan silaturahim kalian masuk secara langsung, kami persilahkan. Pun monggo bebas kecuali nyanyi masuk. Mungkin nyanyi untuk dalipun mantun ini. Oke Bapak Ibu sekalian, niki wonten ngajeng silahkan. Siapa tahu ada door prize loh, betul semprapkan kita ini. Monggo. Monggo. Yang berikutnya ini kemarin saya punya janji waktu saya turun di Desa Kayen Kidul, hadir ndak ini Bapak Samsudin dari Kapotan Rukutan. Walah lu gue paling ngarep. Cepat itu. Panjenengan kan kemarin mintanya traktor ya? Rotari ya? Terus katanya berubah lagi. Hah? Yang dikasih kemarin inform sama Pak Koordinator untuk sipil. Dikasih satu titik tapi belum, masih proses. Tapi untuk yang paling diharapkan jadi sebenarnya rotari. Tapi ya kasih juga ya malah terima kasih. Dan kemarin di Dinsos itu kemarin saya dijanji 3 loh Pak. Oh, Yo sipil dari Dinsos, dari yang mendatangi di depan siapa tadi? Yang di Dinsos. Ya. Itu saya diartikan di tiga unit. Kemensos Pak, bukan Dinsos. Dari Kementerian Sosial itu. Iya. Sing jajani kementerian, bukan saya ya. Bu Menteri yang jajani. Tapi nanti saya akan kaget. Tapi Pak Dito katanya untuk rotari siap di Balai Desa Kayen kemarin. Siap semua Pak. Niki kula jawab nggih Pak. Oke, monggo Ini ini simbol saluran irigasi ini apa rotari. Nek rotari kula pendedakan sakniki. Jenengan kerso rotari nopo kerso submersible salurannya. Tiba. Jenengan tanglet sinten niki wau? Tanglet bagus. Tanglet kada sipul. Oh, derek. Cuma kemarin dikasih sipil. Nyambut jalur sipil ke jalur rotari aja. Kok dicak ngoten nih. Yo ngaten. Itu dari Gini, ini Pak Samsudin yang jenengan butuhkan, butuh ya, bukan pengen ya. Ya pengen normal komisi pengen jenengan, aku pengen rapi mana foto. Abdel niki napa Pak? Yang butuh Air napa traktore? saat ini traktor rotari sangat dibutuhkan Pak, karena untuk bayar per 100-325.000 per 100 kali satu musim. Untuk wilayah Kayen kurang lebih 125. Ini Pak petani kalau tanggal jenengan nyuwune traktor nama toyo. Nek toyo niku simbol sak salurane gitu. Mbok wong muni ngeten ngendikane gune-gune wis maksud timbane rame-rame traktor sak toyone lah ngoten niku. yang satu, berarti kesannya dulu kita bagi ini rotos toyo. Pak, aku Iba maju. Nah, itu lebih bisa gitu. Ya, monggo. Ini Pak ya, kalau di Kayen itu kalau air sudah nggak butuh karena awal sumur bunganya juga jalan, kamusan juga jalan, simpelnya juga jalan, terus pompa kecil itu, Alkon itu sudah punya sekitar 30 unit untuk petani. Jadi sudah ready semua. Airnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah kalau air. Tapi kalau masalah rotari sangat dibutuhkan. Tadi kemarin aja saya tuh suruh rotarikan tetangga itu sudah 5 hari ini belum dijalankan karena antri katanya. Rotarinya. Iya, rotarinya. Oke, nggak masalah. Besok atau nanti sore bisa dikirim rotarinya. Sebenarnya kemarin yang minta dikain itu saya kemarin. Oh, yang mana dengar? Saya kan ketua IPA-nya gitu lah. Oh, mantap. Oke. Nggak ada masalah. Terima kasih. Perkenalkan saya Umar. Saya mewakili teman-teman formulator.
yang juga tiap harinya berkecimpung ketemu petani. Pada saat ini Mas Bud, jadi petani jagung itu merasakan bahwa harga pasca panennya itu kan turun. Dan istilahnya kalau petani di sini itu rata-rata kan pemilikan lahannya hanya 100 row ya. Itu dibantu benih, dibantu pupuk apapun, nanti dia panen itu untuk menghidupi 2 anak, misalnya satu sekolah itu tidak cukup. Nah, saya berharap ada enggak dari pemerintah daerah itu ada semacam, saya nggak tahu ya kebijaksanaannya, itu suatu perda misalnya yang bisa mengatur misalnya, oh jagung itu petani tidak untung tidak rugi harga 5.000 misalnya. Nah pada saat harga di pasar ini di atas 5.000, petani boleh jual bebas. Tetapi pada saat harga jagung di bawah 5.000, pemerintah daerah bisa menampung hasil dari panenan petani. Jadi ada jaminan, karena apa? Kediri ini termasuk industri yang paling besar untuk produksi jagung. Jadi supaya kami juga lebih aman. Mungkin bapak-bapak yang hadir di sini tadi sebenarnya mengalami harga jagung sekarang yang seperti itu. Dan kalaupun itu pun bisa diterapkan juga tidak hanya di jagung, mungkin di cabai ya. Cabai mungkin diterapkan juga, mungkin harga cabai itu per kilo tidak untung tidak rugi berapa. Tapi begitu harga tinggi boleh jual bebas, tapi kalau harga di bawah harga yang tidak untung tidak rugi atau BEP itu pemerintah daerah bisa menampung. Dan infrastrukturnya mungkin bisa disiapkan, mungkin punya kerjasama pemerintah daerah, kerjasama dengan industri apa yang bisa menampung di sana. Karena sekarang di kabupaten itu kan ada dinas pertanian yang bisa membaca berapa luasan cabai, berapa luasan jagung, berapa luasan padi, industrinya akan berapa. Nah itu bisa diestimasi seperti itu. Jadi jaminan petani Kediri itu nanti dari pasca panennya enak. Karena kalau dibantu sekarang ya kembali lagi petani itu kalau saya mendengarkan, mending saya dikasih jaminan harga pasca panen kan begitu. Mohon maaf ini saya mewakili formulator. Saya sudah 24 tahun di industri ini. Dulu saya tinggal di kabupaten, sekarang saya tinggal di kota, Pak. Itu di kota Kediri. Saya kira itu mudah-mudahan nanti ada semacam perda atau apa yang menjamin pasca panen sehingga kabupaten bisa menampung industri seandainya harga itu turun. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Saya Suro, saya Ketua Asosiasi Formulator Sekitar Sekitar. Jadi tadi ada pertanyaan dari Pak Umar, ada tambahan ini Ibu. Ada nggak wacana dari pemerintah Kabupaten Kediri ada kawasan industri yang nantinya bisa dibuat untuk perusahaan-perusahaan kecil yang bisa tadi menampung yang disampaikan dari Pak Umar tadi. Karena kalau kita berbicara masalah jagung nasional itu Jawa Timur itu Kediri. Tadi Pak Umar 24 tahun, saya 27 tahun. Jadi makanya saya ditunjuk ketua. 20 tahun saya menjadi ketuanya teman-teman. Mungkin Pak Anang paham. Mohon maaf, itu besar harapan saya Kabupaten Kediri ada kawasan industri yang nantinya anak cucu saya apabila sekolah pengen bekerja tidak jauh-jauh, mungkin juga jenengan sama. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak Umar, yang kedua tadi Pak Suro.
Basuro. Iya, Basuro. Pak Umar, kalau kita bikin perda untuk jaminan harga, itu sudah pernah dilakukan oleh Kementerian Pusat dan langsung temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Ini yang jadi problemnya di situ. Jadi kementerian saja yang selevel kementerian sudah membuat jaminan, itu langsung temuan. Kalau kita yang di daerah melakukan itu, mungkin satu sisi dengannya terjamin. Tapi saya sama Pak Anang sama Pak Sekda nggak ada jaminan besok masih ada di kantor apa enggak. Itu yang jadi masalah, Pak. Yang berikutnya lagi terkait kawasan industri. Nah ini, bikin kawasan industri itu bukan cuma sekedar bikin. Perlu visibility study. Perlu pemahaman bagaimana nanti konflik sosialnya. Perlu melihat jangka waktunya, apakah bisa bertahan sampai 50 tahun, apakah bisa bertahan sampai berapa tahun. Bahwa kawasan industri menjadi salah satu solusi, iya. Kebetulan kabupaten tetangga juga sudah bikin. Tapi apakah berjalan dengan baik? Itu satu. Dari beberapa kawasan industri yang saya datangi, saya tidak bisa sebutkan namanya karena saya tidak enak apapun di tempat tersebut, ada bupatinya, ada pejabatnya, saya juga menghargai. Dari 4 ini, ada yang di Jawa Timur 1, di Jawa Tengah 1, di luar Jawa ada 2. Itu apa kalau bahasa saya suffering itu berdarah-darah, Pak, berdarah-darah. Jangan tahu kan yang saya maksud kabupaten tetangga yang punya kawasan industri, siapa tahu kan ya? Itu pun juga masih berdarah-darah betul mereka. Karena hitungan kawasan industri bukan sekedar membuka kawasan lalu ngitung untung rugi, enggak bisa sesederhana itu. Kompleksitasnya cukup tinggi. Nah, apakah Kabupaten Kediri punya angan-angan untuk membangun kawasan industri? Kita lihat perkembangan dari kabupaten tetangga, karena kan berdekatan sekali dengan kabupaten tetangga. Sizing mereka sebesar apa? Apakah mereka bisa mencakup sampai Kabupaten Kediri juga atau tidak? Resiko mereka apa? Kendala mereka apa? Karena hari ini kalau saya ketemu teman-teman di kabupaten tetangga, mereka masih sambat semua terkait kawasan industri. Betapa sulitnya kawasan industri tersebut. Yang sebenarnya paling bisa adalah membuka ruang bagi perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di sektor pertanian untuk kita berikan relaksasi kalau mau investasi di kabupaten. Jadi contoh misalkan ada perusahaan off-taker untuk pakan ayam katakanlah, atau enggak untuk apa, itu kan pasti kan dalam pakan ayam salah satu kebutuhan utamanya adalah jagung ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan adalah itu untuk menjaga stabilitas. Kan kalau ada pabriknya di sini otomatis dia pasti akan ngambil dari daerah sekitar. Ini memang saya tidak berani, saya mohon maaf, saya bukan orang yang tipikal lamis, artinya oh iya bisa beres, tapi tahunya nanti tidak beres. Tidak mau saya seperti itu. Saya lebih baik bicara apa adanya dibanding bicara manis-manis tapi ada apanya. Itu saya tidak mau. Jadi kawasan industri kita pertimbangkan, Pak, baik buruk, karena idenya itu sangat bagus sekali. Pasti ada bandara, ada jalan tol, artinya dari segi infrastruktur sudah sangat siap. Kalau ditopang kawasan industri, kalau memang visibility study-nya mengatakan oke, ini bisa, tidak ada masalah. Tapi fakta hari ini orang yang sudah merencanakan kawasan industri dari 10 tahun yang lalu itu pun masih kewalahan semua. Belum ada, hanya mungkin di Indonesia menurut saya baru ada 3 kawasan industri yang betul-betul berhasil. Selebihnya mohon maaf masih belum berhasil. Dan akhirnya kalau nggak berhasil, risikonya juga besar sekali. Tadi Pak Umar menanyakan terkait kawasan industri, lalu Pak Umar menanyakan tadi terkait perda, bikin perda. Iya, perlindungan petani tapi nggak ada jaminan harga. Berani Pak Anang jamin harga. Kalau Pak Anang berani, Pak Anang harus perdanya gitu.
masalahnya gini Pak, kita kalau berani Pak kita Pak. Cuman masalahnya setelah berani itu kan ya harus berani yang terukur Pak. Setelah saya memutuskan oke, bikin perda, habis itu bupatinya sama kepala dinas diperiksa semua, siapa yang mengurusi pertanian nanti? Repot juga, karena Kementerian Pertanian pun tidak diizinkan. Pada saat pemeriksaan badan pemeriksaan BPK turun, itu temuan. Ini yang berbahaya. Tapi coba nanti kita simulasikan. Saya terus terang sudah ngobrol sama beberapa teman-teman kepala daerah. Kenapa sih? Saya bilang di tempat saya itu banyak jagung, banyak cabai, banyak padi, ada holdingnya juga banyak. Kenapa sih kita nggak kerjasama antar daerah? Kota Kediri katakanlah, mereka kan nggak punya lahan. Tadi Pak Umar ya yang warga kota ya Pak ya sekarang ya, tinggalnya di kota Pak sudah. Lahan pertaniannya aja yang di sini. Oke. Kota Kediri ya, udah di Kota Kediri minta perdanya perda kabupaten ya. Jadi gini Pak, saya katakan kalau perda untuk menjamin harga hampir dikatakan tidak bisa. Saya harus ngomong apa adanya. Pahit saya ngomong. Bukan saya ngomong bisa manis dan mau saya. Cuma katakan tidak bisa karena apa? Itu tadi temuan resikonya besar sekali. Nah harapannya kalau mau mudah kerjasama dengan kota Malang, kota Kediri, kota Surabaya, mereka otomatis secara tidak bisa dihilangkan sektor pertanian sudah bukan menjadi sektor utama bagi mereka. Pasti jasa, properti mungkin, artinya barang dan jasa lah yang pasti akan. Nah, kerjasama dengan kota itu nanti bisa kita skemakan, misalkan Surabaya butuh berapa ton, kota Kediri butuh berapa ton, itu nanti kita ambil secara berkala, itu bisa masih. Tapi kalau jaminan harga, apalagi dituangkan di dalam perda, Alhamdulillah hari ini Kabupaten Kediri ada 24 varietas yang diminati oleh teman-teman petani. Persoalan di teman-teman petani seperti biasanya, alhamdulillah kalau terkait pupuk tidak ada persoalan yang signifikan. Yang persoalan kedua adalah terkait air, masih tentunya air ini kan karena untuk menghidupi lahan-lahan sawahnya. Yang berikutnya adalah harga pasca panen, ini selalu menjadi keluhan. Biasanya kalau sudah 3 ini sudah, yang terakhir yang keempat kebutuhan alat. Ini tadi hari ini sudah kita diskusikan dengan teman-teman petani se-Kecamatan Kayan Kidul untuk pemetaan di Kayan Kidul ini ke depannya nanti kalau memang kita jadikan kawasan agropolitan akan kita bentuk apa di sini, apakah jagung atau apa, kita lihat nanti. Kalau untuk potensi jagung sendiri di Kabupaten Kediri saat ini seperti apa Mas? Potensi jagung sangat luar biasa. Karena jagung itu sebenarnya kan salah satu kebutuhan yang paling mendasar untuk peternak unggas. Jadi kestabilan harga jagung juga menentukan bagaimana kestabilan teman-teman peternak unggas.
Satu, yang kedua teman-teman petani jagung hari ini sudah punya berbagai macam varietas, dan varietasnya ada 24, tadi saya sudah lihat hasil panennya. Ya, semoga jagung bisa menjadi komoditas andalan kita. Apa sih, Pak? Jadi Parade Jagung Kediri 2024 hari ini sebenarnya adalah kerjasama Dinas Pertanian, BPP Kayan Kidul, juga KTNA serta teman-teman formulator seluruh pabrikan jagung yang ada di Kabupaten Kediri. Kenapa sebenarnya judulnya Parade? Kita bisa lihat di lahan samping kita ini, di lahan kurang lebih sekitar hampir 3.000 meter persegi ini ada sekitar 24 varietas jagung yang dari 16 pabrikan benih jagung. Kenapa disebut parade? Karena di sini sudah ditanam 24 varietas itu tadi dengan karakteristik masing-masing, bentuk tongkolnya, bijinya, alurnya, batangnya, tegaknya seperti apa. Dalam waktu 3 hari ini kami mengundang kurang lebih 1.000 sampai 1.500 petani dari seluruh Kabupaten Kediri. Sehingga sebenarnya ini adalah akses pertemuan antara petani dan juga para formulator pabrikan jagung. Di tempat ini nanti teman-teman bisa melihat langsung nih jagung varietas ini kayak gini nih, dia tegakannya seperti ini, butuh agroklimat seperti ini, sehingga ini mempermudah informasi ke petani, mempermudah informasi juga para pabrikan langsung ke petani. Ini sama-sama menguntungkan sebenarnya. Kami di Dinas Pertanian dalam hari ini Kabupaten Kediri, sifat kami hanya memfasilitasi saja. Jadi konsepnya seperti itu, dan ini bentuk kepedulian komitmen dari Mas Bupati terhadap sektor pertanian. Jadi petani jagung di Kabupaten Kediri sebenarnya punya banyak pilihan varietas yang bisa dikembangkan. Betul. Varietas dikembangkan itu pasti menyesuaikan kondisi iklim kan berbeda. Walaupun satu kabupaten kan tapi berbeda-beda. Ada yang dataran tinggi, rendah, terus kandungan hara di tanahnya seperti apa. Itu sebenarnya yang ingin kita tunjukkan. Sehingga dalam waktu 3 hari kan pagi, siang, sore itu pasti ada kelas. Jadi ada 2 kelas itu masing-masing formulator nanti akan menyampaikan kita butuh jagung seperti ini, kondisi tanah yang dibutuhkan seperti ini. Berarti bisa dibilang di balik Pak, lahan di Kabupaten Kediri siap untuk berbagai jenis jagung itu Pak? Bisa. Jadi jagung kalau boleh saya laporkan di Kabupaten Kediri tahun 2023 itu jagung Kabupaten Kediri tembus 58.000 hektar dengan profitasnya 6,85 ton per hektar. Jadi kalau padi agak turun memang, tapi tahun kemarin itu lebih banyak tinggi di jagung. Jadi jagung dan padi termasuk komoditas andalan Kabupaten Kediri. Dia naik turun aja, geser ke padi dikit pasti larinya ke jagung. Jagung nanti padi. Tahun kemarin itu larinya ke jagung. Jadi hampir 58.000 hektar itu ke jagung seluruh Kabupaten Kediri.